Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Mardinata Senjaya dengan nomor NPM 2018-141509. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul masalah yang terjadi terhadap pedagang ikan hias Tulungagung kala pandemi COVID-19. Dimana kita tahu pandemi COVID ini telah membuat seluruh bisnis kacau, entah itu omset yang berkurang ataupun pemecatan karyawan. Saya mahasiswa Universitas Bangkar Jakarta Raya dari matkul seminar masalah penelitian komunikasi 7B1. Akan memulai presentasi ini dan yang dari bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Dari latar belakang ini sendiri, pengembangan budaya ikan hias perlu diprioritaskan untuk jenis ikan hias Masoki. Ada Kaliko, Tosca, Rasket, Mutiara, Lionhead, dan lain-lain. Produk ikan hias ini dari Kabupaten Tulungagung berhasil menguasai pasar ikan nasional dengan market share sekitar 90% dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung tahun 2014. Nah, Krakenhorst 2005 mencatatkan bahwa ikan memberikan protein berkisar 35-50%. Protein mempunyai peran penting untuk fungsi jaringan yang normal pertahanan terhadap penyakit dan pertumbuhan. Dimana kalau pakan itu berkualitas, pakan itu dijaga dengan baik, akan menghasilkan hasil. Contoh ikan dengan kualitas yang baik kedepannya akan menjadi omset atau penjualan dengan harga yang lumayan. Ada rumusan masalah yang identifikasi masalah. Selanjutnya, yang pertama, apakah yang mempengaruhi karakteristik faktor produksi dari benih ikan, tenaga kerja, modal, luas kolam, obat ikan, dan pakan ikan terhadap produksi usaha tani ikan hias air tawar. Yang kedua, apakah faktor produksi yang tadi saya sebutkan itu berpengaruh secara parsial atau menyeluruh? Nah, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor produksi dari benih ikan dan lain-lain terhadap hasil produksi ikan hias air tawar di desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung secara simultan dan parsial. Manfaat penelitian sendiri ada diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembudidaya ikan hias di desa Wajaklor, Tulungagung dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan organisasi bisnis. Dan bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa. Bab 2 kajian teori. Berdasarkan tujuan pembudidayaannya, ikan terbagi menjadi dua, yaitu ikan hias dan ikan untuk dikonsumsi. Ikan hias berbeda dengan ikan konsumsi, di mana perbedaannya terletak dari warna dan corak atau motif. Warna pada ikan hias lebih terang dan beragam jika dibandingkan dengan ikan konsumsi. Hampir 75% pasokan ikan hias air tawar di dunia berasal dari Indonesia. Dan sekurang-kurangnya 363 jenis ikan air tawar dari Indonesia telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Ikan hias cukup dikenal oleh masyarakat sebagai hiasan akuarium. Dari pemasaran ikan hias sendiri mengalami kemajuan terus meningkat, terutama ikan hias air tawar asli Indonesia seperti Mas Koki. Menurut Sumarni dan Supritno, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, dan mempromosikan dan mendistribusikan barang. Kerangka pemikiran saya di sini ingin menjelaskan tentang kerangka pemikiran teoritis. Ada hal penting yaitu pertama wadah atau keluas kolam itu sendiri, terus lingkungan hidup ikan hias air tawar, di mana ikan Masoki sendiri lebih bagus dipelihara dalam suhu yang panas dibanding suhu yang dingin. Yang ketiga ada pakan. Terus 4 ada pemilihan calon indukan, di mana kalau indukan yang dipakai indukan bagus, maka akan menghasilkan anakan yang bagus pula. Yang kelima pemijahan, di mana pemijahan ini sendiri kita akan memisahkan
anakan dari ikan hias itu sendiri, atau kita sebut di sini burayak. Yang bagus, kualitas bagus yang mana, yang kualitas bawah dari Mas Hoki itu sendiri yang mana. Dari aspek teknologi ini sangat penting, di mana ketika kita mempunyai teknologi seperti teknologi pemroses pelet atau pembuat pelet itu sendiri, kita punya sendiri, itu akan lebih irit dibanding kita beli dari luar gitu loh. Nah, secara luas teknologi merupakan semua manifestasi dalam arti material 19 yang lahir dari daya cipta manusia untuk membuat segala sesuatu yang bermanfaat guna mempertahankan kehidupannya. Jack Fabian 2000 halaman 1. Nah, kajian penelitian terdahulu ada Armati 2019, teori yang dipakai Gray dengan metode penelitian deskriptif. Yang kedua ada Muhammad Fahrul, Soetrino, Anex Wandi, dan Rozik tahun 2016. Metode penelitian analisis deskriptif dan analisis. Nah, metode penelitiannya ini ada John Creswell tahun 1996, di mana mendefinisikan suatu kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem yang terkait atau bounded system. Sumber datanya saya memperoleh dari teman saya sendiri di platform Facebook, dan terakhir pengumpulan datanya dari Sugiono 2012 halaman 63. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.